Shalom, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku, di mana setiap hari kita mendengar sebagian dari firman Tuhan dan kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Tetap semangat, tetap setia, dan tetap terus cari Tuhan. Karena Alkitab katakan tak berkekurangan orang-orang yang mencari Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat dan anugerahnya. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk berkat yang Tuhan beri, untuk kebaikan yang Tuhan Yesus telah sediakan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat. Pakai kami Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai kami ya Tuhan, akan melalui hidup kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Allah Roh Kudus, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Pakai juga jemaat-Mu yang mendengar firman. Baik menyampaikan firman atau yang mendengar firman, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan belajar bagaimana cara Daud lepas dari kekecewaan. Yang pertama, bahwa Daud tetap produktif. 1 Samuel 22 ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar hutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Kita bilang ada 400 yang bersama-sama dengan mereka. Tetap produktif artinya 1 Petrus 4:19 mengatakan demikian. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ingat ya, karena kehendak Allah. Ada orang, saya menderita. Kenapa? Saya ganggu istri orang, ketahuan, dipukulin. Itu bukan karena kehendak Allah, itu karena memang nafsu. Saya menderita karena saya nyopet, ketahuan. Kalau saudara hidup baik dan mengalami masalah, berarti saudara menderita karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya, kata Allah, dengan selalu berbuat baik kepada, saya suka banget alipat, kepada pencipta yang setia. Ketika lagi baik, hidup baik itu gampang. Tapi ketika lagi baik, saudara, dan tiba-tiba keadaan yang gak baik datang sama kita, dan kita terus continue untuk berbuat baik, itu baru yang namanya luar biasa. Tetap produktif artinya doing the next right thing and doing the next thing right. Tahu kan saudara? Artinya melakukan langkah selanjutnya dengan benar dan melakukan yang selanjutnya itu dengan baik. Artinya kita melakukan segala sesuatu apa yang dipercayakan kepada kita, jangan membiarkan kepahitan atau kebencian mengubah kita. Ada orang yang tadinya ramah tapi karena pahit jadinya jadi galak lah, jadi apa dan sebagainya. Amsal 24 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Itu kata kitab. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Lukas 7 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Walaupun dalam keadaan kekecewaan dan masih belum melihat jawaban, Daud tetap produktif. Tahu dari mana? Karena jadi pemimpin. Orang gak akan angkat jadi pemimpin kalau orang gak merasa aspirasinya terwakili oleh Daud. Saya percaya Daud mengurusi pengikut-pengikutnya dengan baik. Saya percaya Daud mungkin ada kunker ya, kunjungan kerja di goa itu. Dia datengin si A, si B, si C. Saya percaya Daud tetap menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang melakukan yang terbaik. Saya percaya orang-orang kenapa lari sama dia? Karena orang-orang melihat ada sesuatu di hidupnya Daud. Ada banyak orang lagi kecewa, gak ke kantor. Ada orang kecewa gak ke gereja. Ada orang gak kecewa, gak sungguh-sungguh cari Tuhan. Jadinya malah iblis menang. Yang kedua, apa yang kita lakukan untuk menghindari atau bebas dari kekecewaan? 1 Samuel 22 ayat yang ketiga, masih di perikop yang sama. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ayat yang ke 1 Samuel 30 yang ke-78, lalu Daud memberi perintah kepada Iman Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?
Dan dia berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Yang kedua, di tengah kepahitan, Daud tetap mencari kehendak Allah. Banyak orang pahit malah menjadi alasan untuk buat dosa. Bodo amat Tuhan gak peduli, suka-suka gue. Tuhan gak sayang, kalau Tuhan sayang sama gue, kenapa Tuhan izinin terjadi? Banyak orang karena lagi susah jadi license to doing sin. Tapi Daud walaupun dia lagi susah, dia tetap cari Tuhan. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepada. Jangan jadikan masa sukar sebagai alasan untuk buat dosa. Jangan jadikan masa sulit sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan kita. Tapi jadikan masa sukar untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa iman kita teruji dan terbukti. Yang ketiga, Daud tetap menaati firman Allah. 1 Samuel 22 ayat yang kelima. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Dari ayat ini mungkin saudara membaca gak ada sesuatu yang hebat. Tapi luar biasa gini. Daud itu berada di kubu gunung. Artinya berada di tempat perlindungan yang paling baik. Karena di gunung Alkitab katakan Saul gak bisa cari dia. Tetapi nabi pelihat di Gad bilang, pergilah, pulanglah ke tanah Yehuda. Di Yehuda ada siapa? Di Yehuda ada Saul. Itu pusat pemerintahan Israel di situ. Bisa bayangin gak saudara? Saudara lagi dikejar-kejar nih sama presiden, misalnya Presiden Republik Indonesia. Lagi gak suka sama saudara. Saudara udah bagus ngumpet di hutan atau di gunung dan presiden gak bisa jangkau. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, jangan pergi ke sana. Tinggalin gunung itu, pergilah ke istana negara atau pergilah ke Jakarta. Itu kan cari mati namanya. Itu kan di tempat itu aman, tapi di tempat yang disuruh ke Yehuda itu tempat yang bahaya. Selalu dan selalu saya bilang sama saudara, apa yang menurut dunia aman kalau bukan dari Tuhan belum tentu. Tapi apa yang menurut dunia nggak aman tapi yang dari Tuhan akan bisa menjaga melindungi saudara. Daud tetap mentaati firman Tuhan. Daud mentaati kehendak Allah dengan pergi kembali ke Yehuda. Hari ini apa yang saudara sedang hadapi? Jangan ikutin maumu, ikutin maunya Tuhan. Jangan ikutin nyamannya. Karena ikut Tuhan gak harus dan gak selalu nyaman, tapi pasti aman. Belajar taat sama Tuhan, belajar ngerti dan dengerin Tuhan. Kalau saya simpulkan ketiga alasan bagaimana cara kita bebas dari kekecewaan, tetap produktif. Jangan lama-lama sedih, jangan lama-lama sakit hati. Lakukan kembali yang kau lakukan, bahkan even better. Yang kedua, terus cari kehendak Tuhan. Jangan bales, cari kehendak Tuhan. Tuhan akan melakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, kalau udah tahu kehendak Tuhan, belajar untuk taat. Karena yang dari Tuhan pasti akan memberkati kita. Jangan tinggal dalam kekecewaan, taati dan ikuti apa yang Tuhan sudah firmankan. Yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya,
hati sebagai hamba yang mau taat, dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sama-sama bawa hatimu, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sekali lagi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, amin, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran